Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Malam hari ini kita masih melanjutkan hal yang berkaitan dengan sholat Jumat, dan pada bahasan tentang siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat atau syarat kewajiban sholat Jumat itu apa saja. Yustaratu li wujubil jum'ati syurutu wujubi thaharati was salati. Disyaratkan untuk wajib sholat Jumat seperti syarat wajib bersuci dan sholat. Wa hiya thalathatun 'indal jumhuri, yaitu syaratnya ada 3 menurut mayoritas ulama, ya. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu. Jadi syaratnya hanya 3: Islam, baligh, dan berakal. Ini yang ittifaq jumhur ulama, ya. Wa asyaratun 'indal malikiyah. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, syarat wajib untuk sholat Jumat itu ada 10, ya. Islam wal bulugh, balik, wal aqal, berakal, wa adamul haidi wan nifas, tidak sedang haid atau nifas. Terkait dengan perempuan, karena boleh perempuan Jumatan. Wa dukhul waqti, sudah masuk waktu. Wa adamun naumi, dan tidak tidur. Wa adamun nisyani, tidak lupa. Wa adamul ikrahi, tidak dipaksa. Wa wujudul ma'i awis sa'idi, ada air atau abu. Wal qudratu 'alal fi'li bi qadril imkan, dan mampu untuk melaksanakannya, ya, sesuai dengan ukuran kemampuannya. Jadi 10 itu menurut Malikiyah. Wa yuzadu 'alaiha arba'atu syurutin. Dari 3 syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama tadi, yaitu Islam, baligh, dan berakal, ada 4 tambahan syarat lainnya. Awalan, yang pertama, adzukurah, laki-laki, ya. Fala tajibul jumu'atu ala untha, maka tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi perempuan, ya. Kemudian al-hurriyatu, orang yang merdeka, fala tajibu ala abdin, maka tidak wajib Jumatan atas seorang budak. Ats-tsalits al-iqamatu fi mahallil jumu'ati, ya, berdiam bertempat tinggal di tempat dilaksanakannya Jumat, ya. Jadi ada 3 tambah 3 berarti 6 syarat, gitu. 6 syarat yang dimana kalau 6 syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang sudah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Terkait dengan al-iqamah fi mahallil jumu'ah, ya, berdiam di tempat dilaksanakannya sholat Jumat, jadi berdomisili di situ. Fala tajibu ala musafirin lam yanwil iqamatan, maka tidak wajib atas orang yang musafir yang tidak niat untuk berdiam diri di tempat tujuannya, ya. Jadi kalau kita musafir, ya, kemudian berbarengan, ya, di situ pada perjalanannya ada bertemu dengan Jumat, maka kita nggak wajib sholat Jumat, kita hanya sholat zuhur, gitu. Kecuali kalau musafir itu, ya, niat nanti kalau sudah tiba di tempat dia akan mukim di situ, ya, dia akan mukim di situ, maka
dia terkena kewajiban sholat Jumat. Li haditsin, berdasarkan hadis Rasul, la jum'ata ala musafirin, tidak ada kewajiban sholat Jumat terhadap orang yang musafir. Ya. Wa bihadza tafsilul madahib, pada masalah ini tentang bahwa tidak ada kewajiban Jumat terhadap musafir, tafsilul madhahib, ada rincian pendapat dari beberapa madhab. Qolal Hanafiyatu, ulama Hanafi mengatakan yustaratul iqamatu fi misrin ay baladin kabirin, disyaratkan, ya, jadi berkaitan dengan al-iqamah fi mahalil Jumu'ah, ya, berdomisili, bertempat tinggal di tempat Jumat ini, kalangan Imam Hanafi, kalangan madhab Hanafi mengatakan yustaratul iqamatu fi misrin ay baladin kabirin, disyaratkan seseorang, ya, tinggal di di perkotaan atau di sebuah negeri yang luas. Ini pendapatnya ulama Hanafiyah. Bagaimana gambaran negeri yang luas? Wa huwa ma la yas'u akbaru masajidiha ahluhal mukallafina bil jum'ah, yaitu bila mana masjid besar yang ada di wilayah tersebut tidak mampu menampung orang-orang yang terkena kewajiban Jumat, berarti itu baladun kabir. Ya, apa konsekuensinya dari pendapat ini? Mereka mengatakan wal qaryatu bi khilafiha, sedangkan kampung itu berbeda hukumnya. Artinya apa? Fala tajibul jumu'atu ala muqimin bi qaryatin, maka tidak wajib sholat Jumat terhadap penduduk kampung. Ini pendapat para ulama Hanafiyah. Jadi yang wajib Jumat hanya yang tinggal di kota, yang di desa-desa itu tidak wajib Jumat, ya. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Wa tajibul jumu'atu aidan ala man kana fi fina'il misri ay mamtadda min jawanibiha, dan wajib juga untuk melaksanakan Jumat kepada orang yang berada di Finail Misri, ya, di tempat yang luas dari satu perkotaan, ya, mamtadda min jawanibiha, ya, yaitu maksudnya apa? Mamtadda min jawanibiha, yang sisi-sisi kota tersebut, ya, itu memanjang, ya. Di sini kadarnya berapa? Kadarnya 5.544 meter. Ya, jadi kalau ada penduduk gitu, ya, dari pusat kota itu sampai 5 kilo lebih, ya, maka itu tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Amma man kana kharijal misri, adapun orang yang tinggal di luar kota, ya, di luar kota besar, fatajibu alal jum'atu in kana yasma'un nidaa minal manair bi a'la sautin, maka dia terkena kewajiban sholat Jumat jika mendengar suara azan dari menara-menara dengan suara yang keras. Nah, ini pendapat Imam Muhammad, dan dengan pendapat tersebut dia memfatwakannya, ya. Nah, ini nanti beda dengan kalangan Syafi'iyah, ya. Kalangan Syafi'iyah nanti beda itu, ya, sama sekali beda dengan pendapat Imam Hanafi. Amma man kana khariya apa? Wala jum'ata ala may yuqimu fi atrafil misri, dan tidak ada kewajiban Jumat terhadap orang yang tinggal di tepi-tepi kota, atrof. Jadi di di ujung-ujung itu, ya, di bagian-bagian akhir kota.
wa yafsilu bainahu wa bainaha masafatan min mazari wa nahwiha. Jadi dipisahkan antara tempat pelaksanaan Jumat dan pinggir-pinggir kota tersebut itu dengan jarak beberapa ziro, ya, beberapa ziro, sekitar 400 ziro, ya, atau 1 mil, ya, 1 mil itu. Kesimpulannya, pendapat ulama Hanafiyah, annahu tajibul jumu'atu ala man yaskunul misra. Jumat itu hanya wajib kepada orang yang tinggal di perkotaan, au ma yattasilu bih, atau daerah yang berhubungan dengan kota. Fala tajibu ala ahli sawadil walau kana qariban. Jumat tidak wajib kepada penduduk desa walaupun itu tempatnya dekat, ya. Satu, kemudian watajibul jumu'atu ala musafirin nawal iqamata limuddati 15 yauman. Jumat itu menjadi wajib kepada musafir yang niat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 15 hari. Kalau dia tujuannya tinggal di sana cuma 5 hari, cuma 10 hari, gak wajib. Ya, ini dia niat tinggal minimal 15 hari. Walaital istitanu syarton liwujubil jumu'ati. Nah, ini beda di sini, ya. Dan penduduk asli, ya, jadi orang yang memang selalu ada di tempat tersebut itu tidak termasuk syarat untuk wajib Jumat, ya. Berarti nggak ada mustautin. Di madhab Hanafi tidak ada mustautin. Berarti orang dari manapun boleh melaksanakan Jumat, bukan penduduk di tempat itu, ya. Penduduk yang memang sekian lama ada di tempat itu, ya. Nanti ada masalah nih di mustautin, ya. Di kita ada masalah. Itu bagaimana orang yang sholat Jumat di sekolah, sholat Jumat di mall, itu. Padahal mereka itu dalam hitungan sebagian ulama itu ghairu mustautin, ya, bukan orang yang tinggal di sekitar wilayah itu, ya, gitu. Nah, bagi ulama Hanafiyah itu nggak ada ketentuan, tidak harus mustautin. Maka mustautin itu tidak dijadikan syarat untuk wajibnya sholat Jumat. Wa qala Malikiyah, ulama Malikiyah mengatakan tajibul jumu'atu ala musafirin nawal iqamata arba'at ayamin sahahin fa'akthara. Sholat Jumat itu hukumnya wajib terhadap musafir yang berniat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari, ya, secara utuh atau lebih, ya. Jadi kalau dia niat mau tinggal di tempat nanti tujuannya 4 hari, lalu di situ berbenturan dengan Jumat, maka dia wajib Jumat. Itu nggak bagaimana ngitungnya itu gini, hari kedatangan gak dihitung, ya, hari kepulangan gak dihitung. Jadi yang dihitung apa? 4 hari mutlak ada di tempat itu namanya iqomah, ya. Umpamanya datang hari apa? Datang hari Rabu, itu nggak dihitung, mulai terhitung Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Senin mau pulang, Senin nggak dihitung. Nah, berarti karena 4 hari dia tinggal di situ, ya, diniatkan tinggal di situ, maka ketika dapat hari Jumatnya dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Wa illam tana'aqid bih, sekalipun dia itu nggak menentukan sahnya Jumat, ya. Karena kalau umpamanya jamaah termasuk jumlahnya kurang, gitu ya, maka dia nggak bisa melengkapi, ya, nggak bisa melengkapi. Wa tajibul jumu'atu ala muqimin di baladil jumu'ati, wajib, ya, melaksanakan sholat Jumat atas
orang yang tinggal di tempat Jumat itu dilaksanakan. Ya, umpamanya saya orang kampung baru, di situ ada pelaksanaan Jumat, ya saya wajib. Kenapa? Ya, orang situ. Ya, saya tinggal di situ. Sehari-hari saya di situ. Wa 'alal muqimi bi qaryatin aw khaymatin ba'idatin an baladil jum'ati binahi farsahin aw thalathati amyarin wa thuluth, ya la aktsar. Dan juga wajib Jumatan kepada atau atas orang yang mukim, orang yang tinggal di sebuah kampung atau di sebuah perkemahan yang jauh dari tempat diselenggarakannya ibadah Jumat dengan ukuran sekitar 3 mil, ya 3 mil lebih dikit. Itu walaupun dia ada di kampung, kemudian Jumatan dilaksanakan di kota, tapi jaraknya masih sekitar 3 mil, itu menurut mazhab Maliki wajib dia melaksanakan Jumat. Tapi kalau di atas 3 mil maka nggak wajib gitu. Ya. Wala yustaratu fi baladil Jumati ayyakuna misran. Ulama Maliki tidak mensyaratkan, tidak disyaratkan bahwa apa? Tempat pelaksanaan Jumat itu harus sebuah kota. Watasihu fil qaryati, maka Jumat tetap sah walaupun diadakan di desa. Seperti berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan kalau di desa itu nggak ada kewajiban. Ya. Berikutnya, waqala Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan, nah ini yang kita pegang, ya, karena kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Tajibul Jum'atu, ya tajibul Jumu'atu 'alal muqimi bi baladin. Ya, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat atas orang yang tinggal di sebuah tempat, di sebuah negeri. Ya. Misrin au qaryatin, baik itu adalah wilayah perkotaan atau perkampungan. Ya. Jadi mirip dengan pendapatnya kalangan Malikiyah. Pokoknya kalau di negeri itu, di tempat itu, ya diselenggarakan Jumat dan dia adalah orang yang memang tinggal di tempat itu, maka dia wajib Jumat. Ya, baik itu di kota ataupun itu di pedesaan. Ya. Sami'an nida'a aw lam yasma'hu, baik dia mendengar azan atau dia enggak dengar. Ya. Wa 'ala man fi khariji in sami'an nida'a, dan juga wajib untuk sholat Jumat terhadap orang yang tinggal di luar perkotaan atau di luar desa tersebut kalau dia mendengar azan. Umpamanya di sini ada Jumatan, ya, kemudian di di kampung lain nggak ada masjid di sana, gitu ya. Nah dia dengar azan tuh, maka dia wajib datang, ya, walaupun dia bukan orang situ. Tapi tetangga kampung atau tetangga kota yang di sana tidak ada Jumatan, kemudian di sini dia ada Jumatan dan dia dengar tuh azannya, itu wajib. Ya. Berdasarkan sabda Rasul, al-jumu'atu ala man sami'an nida, sholat Jumat itu ya wajib atas orang yang mendengar azan. Wala Jum'ata 'alal khassadin, ya, maka tidak ada kewajiban Jumat terhadap para petani, ya, yang lagi kerja di sawah, illa iza sami'un nida, kecuali kalau mereka mendengar azan. Ya, seperti itu. Wa tajibul jumu'atu 'ala musafirin nawal iqamata arba'ata ayyam, dan wajib untuk melaksanakan Jumat terhadap musafir yang memang niat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari. Ausafirin yaumal jumu'ati ba'da fajri yaumiha. Nah di sini yang perlu penekanan. Orang musafir di hari Jumat
yang berangkat setelah subuh. Setelah subuh hari Jumat. Umpamanya kita mau pergi ke luar kota, kemudian berangkatnya jam 6 pagi. Ya, berangkat jam 6 pagi itu. Nah, berarti kita berangkat sesudah subuh. Karena berangkat setelah subuh, maka nanti di perjalanan dia wajib Jumat. Tidak boleh diganti dengan zuhur. Ya, ini dalam adab Syafi'i. Ya. Fa in syafara qabla al-fajr fala jum'ata alaihi, maka jika dia berangkat musafir sebelum waktu subuh, maka dia tidak terkena kewajiban Jumat, tapi dia hanya sholat zuhur. Walakin la tan'aqidul jumu'ata bil adadil maqlubi wa huwa arba'una bil musafir. Tetapi walaupun dia itu terkena kewajiban Jumat karena berangkatnya setelah subuh, tapi dia tidak bisa menjadi penentu sahnya sholat dengan bilangan yang menjadi keharusan. Berapa? 40. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, umpamanya dalam satu masjid ada orang sholat Jumat, jumlahnya ada 39 semuanya dewasa, memenuhi syarat Islam, berakal, ya, dewasa, balik, gitu. Nah, yang musafir ngelengkapin jadi 40, ini Jumatnya tidak sah, ya. Artinya setelah Jumat dilaksanakan, dia mesti ada semuanya sholat zuhur. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i qaul jadidnya itu harus 40. Kecuali qaul qadim. Qaul qadim dalam mazhab Syafi'i boleh 10, 12 masih boleh. Ya. Tapi qaul jadidnya itu tidak ada yang mengatakan di bawah 40. Ya, gitu. Kalau dikira nggak ada masalah sini ya, karena di sini ini kan mustautinnya banyak, gitu ya. Kemudian yang baliknya banyak, gitu. Ya, ini udah apa namanya, nggak ada masalah. Ya, termasuk gini Pak dan Ibu, kalau umpamanya jumlah yang dewasa 35, gitu ya. Kemudian jadi 40 karena ada anak kecil belum balik 5 orang, tetap Jumatnya tidak sah. Ya, karena anak kecil min ghairi ahlil Jum'ah, tidak termasuk orang yang wajib Jumat. Makanya kemarin ada apa namanya? Ada pertanyaan itu di kampungnya nggak pernah sampai 40. Ya berarti ya ada. Ya, setelah Jumat, sholat Jumat selesai, naik lagi apa? Sholat zuhur 4 rakaat, gitu kan? Kenapa? Ya karena tidak mencapai jumlah minimal 40. Bagaimana dengan perempuan Pak? Apa dia bisa melengkapi Pak? Perempuan tidak bisa melengkapi, karena perempuan min ghairi ahlil Jum'ah, ya, bukan termasuk orang yang terkena kewajiban Jumat itu. Jadi perempuan, anak kecil, musafir itu tidak bisa melengkapi 40 apa namanya bilangan. Bala Buddha min kaunil arba'ina mutautinin, bahkan harus yang 40 orang tersebut adalah penduduk asli, penduduk tinggal di situ. Ya, nah, ini jadi masalah nih. Ya, jadi masalah. Artinya yang tadi tuh saya katakan, bagaimana ini yang di tempat-tempat kayak di sekolah, di mall, gitu ya. Fal istitanu syaqul inqadil dasyatul wujubil lil jumu'ah. Ya, orang yang bertempat tinggal di sekitar tempat pelaksanaan Jumat itu merupakan syarat sahnya Jumat, bukan syarat wajib Jumat. Ya, berarti kalau 40 tersebut ternyata ada yang bukan penduduk yang tinggal di situ,
ya, yang sudah sekian lama tinggal di situ, berarti syarat sah Jumat nggak tercapai. Gitu. Ya. Betul Pak Ustaz. Kalau di sini misalnya nih, penduduk aslinya ini hanya 25, penuh di situ cuma orang luar semua nggak sah. Nah ini kan sebenarnya ada masalah nih. Ya, ini banyak nih di mall orang mana, ya kan? Di sekolah orang mana, gitu. Maka ada pendapat dari Kiai Sarwat, ya, itu pimpinan Rumah Fikih Indonesia di Kuningan itu, di sini. Itu beliau mengatakan yang dimaksud mustautin penduduk setempat, ya. Penduduk setempat artinya penduduk yang memang ada di wilayah. Kalau umpamanya dia orang Jakarta gitu ya, orang Jakarta sekalipun dia rumahnya jauh dari lokasi penyelenggaraan Jumat, beliau mengatakan itu sah gitu ya, itu sah gitu. Maka beliau mengambil kesimpulan, beliau ini ya dikatakan apa? Itu mustautin, ini kata beliau ya, mustautin itu ada kesalahan menerjemahkan, ya. Jadi mustautin itu dikatakan bukan penduduk yang tinggal di sekitar tempat penyelenggaraan Jumat, tapi orang-orang yang memang penduduk setempat gitu. Maka dari apa yang beliau sampaikan berarti itu nggak ada masalah. Jadi di kantor, ya di kantor, iya, kantor, di mall, di sekolah, itu kan orang-orang yang memang rumahnya jauh-jauh, ya, bukan penduduk di situ. Jadi ini memang banyak dipertentangkan ya. Mungkin berarti dia statusnya bukan musafir gitu kan ya. Jadi ketika orang mukim ya, dia bukan musafir, maka dia bukan menjadi orang yang ikut menentukan saya Jumat. Ya. Nah, kalau kita pegang ini Pak, kita umpamanya memakai penuh seperti Fathul Mu'in, memakai penuh Fathul Qorib, itu nggak sah. Ya, artinya orang-orang yang bukan mustautin dalam pengertian ini, ya, ini tidak sah kalau dia kemudian melengkapi gitu ya, melengkapi. Gitu. Tapi saya cenderung kepada pendapatnya Kiai Sarwat, ya, beliau memang termasuk boleh katakan ya orang yang paham fikih lah gitu, paham fikih. Maka beliau menulis ada 8 jilid, itu bahasa Indonesia, 8 jilid tentang fikih dari berbagai tinjauan, fikih ini, fikih tentang apa gitu. Itu termasuk produktif beliau itu, ya, Rumah Fikih Indonesia. Nah kalau beliau berpendapat macam itu, nah ini kan namanya apa? Orang-orang yang melakukan Jumatan di mall, di sekolah, di kantor, ini kan terbela tuh, ya, terbela dari pengertian mustautin yang selama ini kita pahami. Ya. Wa madhabul Hanabilah, pendapat kalangan ulama Hanabilah, tajibul jumu'atu ala mustautin bibinain au ma qarabu min as-sahra. Ini sama dengan ulama Syafi'iyah. Jadi yang wajib untuk Jumat mustautin, yang bukan mustautin dia nggak wajib, ya, sehingga nggak bisa melengkapi kepada angka 40. Ya. Baik itu di desa maupun di kota di sini. Ya. Walau kana baina wa baina maudi iqamati jumati farsahun, walaupun antara dirinya dan tempat penyelenggaraan Jumat itu jaraknya 1 parsah, berarti sekitar 40 kilo sekian, ya.
tuh masih bisa. Walam yasma'in nida, walaupun dia nggak mendengar azan, dia tetap wajib itu. Ya. Jadi pala farqa fihi bainal ba'id wal qarib, tidak ada perbedaan antara yang tinggal jauh dengan yang tinggal dekat. Gitu. Walianna badal farsai bi muzinatil qurbi, itu jarak setelah 1 parsah itu dianggap tinggal lagi dekat. Gitu. Jadi ini batas 1 parsah, 40 kilo lah gitu. Ya. Berikutnya terakhir, as-safaru yaumal jum'ati, ya, bepergian dari Jumat. Lil fuqaha ra'yani, di kalangan ulama fikih ada 2 pendapat, ya, di masruyatis safar yaumal jumu'ah, tentang disyariatkannya safar di hari Jumat, ya, ba'dal fajr, setelah fajar. Ini ada beda pendapat. Fa ajazal hanafiyah wal malikiyah, kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh untuk safar berangkatnya pada hari Jumat setelah fajar. Jadi enggak ada masalah apa-apa, ya. Jadi mulai ulama Hanafiyah dan Malikiyah berangkat safar hari Jumat setelah subuh itu enggak ada masalah, boleh. Wa mana'ahu Syafi'iyatu wal Hanabilatu, dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarangnya, melarang berangkat safar pada hari Jumat setelah subuh. In khifa fautul Jumu'ati, kalau dikhawatirkan keluputan Jumat. Berangkat Jumat nih, kalau memang ditakutkan nanti nggak dapat Jumat, berarti itu nggak boleh. Gitu. Wattafaqu ala man'ihi ba'da dukhuli waqti zuhri, semua ulama fikih bersepakat tidak boleh berangkat safar setelah masuk waktu zuhur Jumat. Wa qabla ada'i sholatiha, dan sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Umpamanya pas bener waktu Jumat masuk, kita berkemas-kemas tuh berangkat gitu ya. Ini semua ulama fikih katakan haram, nggak boleh. Atau ketika khutbah sudah selesai, ya, kemudian sholat sebelum dilaksanakan dia berangkat tuh, dia berangkat untuk musafir ke sebuah daerah, itu semua ulama fikih mengatakan hukumnya haram, ya. Qala Hanafiyah, ulama Hanafi mengatakan la ba'sa bis-safar yaumal jumu'ati idza kharaja an umranil misri qabla dukhuli waqti zuhri. Tidak mengapa, ya, melakukan perjalanan dari Jumat apabila keluar dari perkotaan sebelum masuknya waktu zuhur, ya. Jadi dia keluar nih, umpamanya di Jakarta nih, udah keluar dari Jakarta, zuhur belum masuk, ya, belum masuk zuhur. Kata kalangan Hanafiyah nggak apa-apa, ya, itu. Yang penting sudah keluar dari lingkar kotanya, seperti itu. Wasohihu, dan pendapat yang sahih, annahu yukrahu safaru ba'da zawal wa qabla yusalliyal jumu'ah, ya, itu menurut kalangan Hanafiyah melakukan perjalanan setelah zawal dan sebelum sholat Jumat dia laksanakan, itu hukumnya makruh aja, ya, hukumnya makruh aja. Ini agak beda dengan yang lain, ya. Bagaimana kalangan Malikiyah? Mereka mengatakan ya yusafar yaumal jumati qabla zawal, boleh bepergian dari Jumat sebelum tergelincir, sebelum masuk zuhur. Tapi apa? Yukrahu liman la yudrikuha fi tariqi wa yahmu wa yamna'u ba'da zawal wa qabla sholati ittifaqan. Jadi kalau menurut ulama Malikiyah, ya, itu kalau ternyata di perjalanan dia nggak mendapatkan sholat Jumat, itu hukumnya makruh, ya. Dan kalau berangkat setelah masuk waktu Jumat, berarti hukumnya haram. Bagaimana pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah? Haram, ya, terhadap orang yang terkena kewajiban Jumat melakukan perjalanan sebelum zawal, sebelum Jumat, setelah Jumat, setelah zawal, bukan Jumat,
setelah zawal atau sebelum zawal itu hukumnya haram. Ya, jadi kita berangkat menuju satu daerah, gitu ya, perjalanan jauh, safar. Kita Jumat masuk jam 12, kita berangkat jam 12 kurang 5, ya, berangkat itu haram, ya. Atau jam 12 lewat 5, ya, kita berangkat itu juga haram, ya. Berangkat jam 11 kan? Jam 11 masih boleh, ya, makruh aja. Ila antamakanahul jumatu bi tariqi awil darra bi takhallufi anil rifqati. Jadi masih boleh sih kalau memang memungkinkan dia untuk sholat Jumat di perjalanan. Ya. Jadi jam 11 kita berangkat gitu ya. Kita perhitungkan nih masih dapat Jumatnya. Maka boleh. Tapi kalau kita perhitungkan bahwa jam 11 kita berangkat dan nggak mungkin dapat Jumat, itu haram. Ya, itu haram. Ya, jam 10 kita berangkat, tapi menurut perhitungan kita ini nggak dapat Jumat, ya, maka itu hukumnya haram. Ya. Atau yang qadar bi takhallufi anil rifqa, dia itu akan menjadi masalah kalau ketinggalan rombongan, ya, rombongan mau berangkat gitu ya, dia takut nanti ketinggalan, makanya dia berangkat tuh sebelum Jumat, ya, ini tidak menjadi masalah, gitu ya. Di mana masalahnya begini, Pak? Ada hadis Rasul begini, man safara min dari iqamati yaumil jumati da'at alaihil malaikatu la yashabu bi safari wa la yu'anu ala hajati. Barang siapa yang bepergian dari rumah di mana ditegakkan dilaksanakan sholat Jumat, ya, itu da'at alaihil malaikat mengutuknya, ya. Jadi malaikat itu mengutuknya. Jadi orang yang melakukan perjalanan dari rumah di mana di dekat rumah tersebut, ya, didirikan sholat Jumat itu, maka malaikat mengutuk. Gimana katanya? La yashabu bi safari, ya. Jangan, mudah-mudahan tidak ada yang menemani dalam perjalanannya. Wala yu'anu ala hajati, mudah-mudahan tidak ada yang memberikan pertolongan atas kebutuhannya, ya. Jadi gimana sebaiknya? Ya sebaiknya kalau mau berangkat safar, ya, malam Jumat. Kalaupun itu malam Jumat nggak apa-apa. Malam Jumat, ya, itu nggak ada masalah. Ya, dalam ini kan man safara lailatal jumati da'a alaihil malaka. Ya, itu. Ini makruh saja. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita berangkat malam Jumat itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya, Ustaz, kalau lagi orang dinas namanya, lagi dinas itu kan nggak bisa dikenal Jumat pergi, Pak. Dan pagi, karena teman sore atau sedang. Iya, itu bisa masuk dalam kategori darurah. Jadi memang khawatir tertinggal dari tugas yang memang dibebankan, gitu kan ya. Itu insya Allah gak ada masalah, ya. Karena memang dia harus harus tiba di sana jam sekian, maka dia mesti berangkat malam Jumat atau hari Jumat, gitu ya. Karena memang itu ada sesuatu yang dikhawatir tertinggal, ya. Saya kira ini, ya, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan, ya. Pertimbangan dari beberapa mazhab seperti itu, namun alangkah baiknya kita tetap berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, ya, terkait dengan ibadah Jumat.